sejahtera, salam kasih dalam Kristus, Kepala Gereja bagi kita yang diberkati, pelihara oleh Tuhan. Tentunya kita meyakini pemeliharaan Allah terjadi atas hidup kita sampai saat ini. Campur tangan dan pertolongan Tuhan serta segala yang terbaik merupakan bukti kebaikan hatinya masih dinyatakan bagi kita sampai saat ini. Itu sebabnya tidak ada alasan dari kita untuk tidak memberikan yang terbaik juga kepada Dia. Biarlah segala puji, hormat, syukur dan terima kasih kita peruntukkan, persembahkan hanya bagi Dia, Kristus yang adalah kepala kita, sebab Dialah yang layak menerima segala yang terbaik dari hidup kita. Puji Tuhan. Baik, kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam sebuah renungan yang singkat, bahkan sangat singkat, di mana renungan firman ini terkutip dari Kejadian pasal 1 ayat 2. Kalau saya berbicara tentang Kejadian 1, maka saudara sudah pasti mempunyai gambaran tentang penciptaan. Puji Tuhan. Tetapi mari kita memperhatikan, kita melihat apa yang akan saya jelaskan. Puji Tuhan. Saya akan membaca dari ayat yang pertama. Demikian firman-Nya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan seterusnya. Kalau kita melihat pada ayat-ayat ini, secara khusus kita melihat ayat 1 berkata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti sebelum ada yang lain, kalau saya boleh berkata sebelum ada planet-planet yang lain, maka mula pertama atau pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi yang paling mula-mula. Dan langit bumi yang diciptakan Allah ini, ayat 2 berkata secara khusus, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan seterusnya. Saya mau persingkat saja bahwa kalau kita ganti bumi yang diciptakan Allah ini, kita ganti bumi dengan kata dunia atau bumi kata lainnya dunia, maka ada 3 hal penting yang perlu saya kutip. Pertama, dunia belum berbentuk karena pada waktu itu belum dibentuk oleh Allah. Jadi mungkin dia masih dalam keadaan melingkar, kocak atau kerucut atau bagaimana kita belum tahu karena belum dibentuk. Nanti Allah membentuk bumi itu, saudara. Tapi pada saat diciptakan bumi belum berbentuk atau kata lainnya dunia belum berbentuk. Itu pertama. Yang kedua, dunia itu kosong. Berarti tidak ada isinya karena memang belum diisi. Puji Tuhan. Yang ketiga, dunia itu gelap. Gelap gulita lagi, saudara. Berarti tidak ada sedikit pun titik terang di dalam dunia itu. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita hidup yang berpola pada dunia atau hidup yang berpola pada bumi, saudara, maka tentunya kehidupan kita tidak mengalami bentuk. Bentuk apa? Bentuk rohani. Yang kedua, kalau kita berpola hidup ini pada dunia atau bumi, maka tentu kita kosong, saudara. Kosong apa? Tidak ada isi, tidak ada kebenaran, tidak ada firman, tidak ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Kalau hidup kita berpola pada dunia. Yang ketiga, kalau kita berpola pada dunia, saudara, maka gelap hidup kita, tidak ada terang Roh Kudus di dalam, tidak ada terang firman di dalam, saudara. Maka kita hidup di dalam kegelapan, karena dunia itu tidak berbentuk, dunia itu kosong, dunia itu gelap gulita, saudara. Maka pada ujungnya 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 berkata, dunia ini atau bumi ini akan binasa, lenyap dengan segala yang ada di dalam dunia itu. Waktu iblis datang tawarkan kepada Tuhan Yesus, iblis mengatakan, lihat, dan dia perlihatkan keindahan dunia. Dia mengatakan, semua ini aku punya. Kalau kau sujud menyembah kepadaku, akan kuberikan kepada engkau. Saudara, dunia itu indah, tetapi dunia itu gelap. Dunia itu tidak berisi. Dunia itu tidak berbentuk, walaupun indah, saudara. Dan banyak kehidupan anak-anak Tuhan terkecoh pada kehidupan dunia, akhirnya akan binasa.
Dan firman Allah berkata di dalam Petrus, kalau dunia ini akan hancur sedemikian rupa, saudara, kita harus hidup seperti apa? Saya mengajak kita membaca satu ayat terakhir di dalam suratan Petrus, ya, puji Tuhan, di dalam surat 2 Petrus pasal yang ketiga. Saya mulai membaca dari ayat 11, Alkitab berkata demikian. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, perhatikan, pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur bumi akan hancur karena nyalanya. Puji Tuhan, perhatikan. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Puji Tuhan. Jadi bumi ini, dunia ini akan hancur dengan segala keindahannya bersama orang-orang yang hidup di dalam pola dunia. Tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan, Alkitab berkata, yang menjaga kesucian dan kesalehannya, maka akan masuk di dalam suatu bumi yang baru dan langit yang baru di mana terdapat kebenaran. Puji Tuhan, ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai sebagai gereja Tuhan, tetapi kita tidak mempunyai bentuk rohani di hadapan Tuhan. Jangan sampai sebagai anak-anak Allah, tetapi kita tidak terisi. Kelihatan dari luar, kita bagaikan orang yang terisi, tapi ternyata dalam kita kosong. Tidak ada kebenaran. Puji Tuhan, dari mana kita lihat, dari mana buktinya? Pola hidupnya sudah harus diperhatikan. Kalau kebenaran ada di dalam hidup kita, maka pola hidup kita tidak lepas dari kebenaran Allah. Tapi kalau kita tidak terisi dengan kebenaran firman, maka kelakuan hidup kita membuktikan kehidupan duniawi. Tidak ada isi, saudara. Dan yang ketiga, kita hidup di dalam gelap-gelapan. Kerja di dalam gelap-gelapan. Ya, semuanya gelap. Maupun pribadi, maupun nikah, semuanya gelap-gelapan, saudara. Itulah kehidupan yang ada dan hidup berpola pada dunia. Saya berharap renungan singkat yang kita terima pagi ini menjadi satu kekuatan untuk menolong perjalanan hidup kita ke depan. Bahkan menjadi satu kekuatan untuk bisa mengubah pola hidup kita yang berpola pada hidup di dalam kehendak Allah lewat firman yang kita terima pada kesempatan saat ini. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.